Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Welcome home kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali ini mengikuti ibadah online GMS Semarang. Agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan memfollow akun Instagram kami GMS Semarang. Dan jika Anda memiliki pergumulan dan perlu didoakan atau belum memiliki komunitas rohani, silakan dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08 222 3390. Dan bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Hari ini kita juga akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Jemaat dapat mempersiapkan diri. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama secara online. Kami percaya Tuhan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan antara kami dengan Engkau. Biar sepanjang ibadah hari ini kami akan merasakan lawatan Roh Kudus yang mengubah kehidupan kami. Dan biar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, hati yang rindu memuji, menyembah dan beribadah kepadamu. Kiranya menyukakan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita menari buat Tuhan, katakan haleluya. Yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
beri keselamatan, beri kesempatan mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Oh, oh. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa parara semuanya, para papa parara bersama-sama. Para papa parara, oh, oh. Para papa parara. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan
jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Semuanya katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Lebih lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ini doa kami Tuhan. Oh haleluya. Ini kerinduan kami. Jadikan kami rumah doa-Mu yang kudus berkenan, yang kudus berkenan bagi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kiaralayalayamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kuduskan hidup kami Tuhan, sucikan hidup kami, biar hidup kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Oh haleluya, haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan
menyenangkan-Mu. Hidup kami bukan kami lagi ya Tuhan, tetapi Roh-Mu yang ada dalam hidup kami Yesus. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Melalui hidup kami Tuhan. Kami mau senangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Ini doa kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Terima kasih ya Tuhan. senangkan-Mu, Haleluya, ini doa kami. Ini doa kami ya Yesus. Haleluya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu, Ini doa dan kerinduan kami ya Yesus. senangkan-Mu, Haleluya, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. 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 Sorak-sorai kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami bawa hidup kami kembali sekali lagi di altar Tuhan, di mezbah Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai hidup kami yang singkat dan sementara untuk kami senantiasa mengerjakan panggilan Tuhan itu dalam hidup kami. Kalau kami mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, Roh Kudus tuntun kami kembali berjalan di dalam pusat kehendak-Mu yang tepat, yang sempurna. Perdengarkan suara-Mu karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami ya Tuhan, karena kami tahu dan kami yakin Tuhan di luar Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi setiap umat-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian
supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur atas hari ini, katakan bersama-sama, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, kita bersyukur kita duduk di ruangan yang sama sebetulnya, ruangan VIP-nya Tuhan yang namanya hadirat Tuhan. Dan saya meyakini kasih karunia Tuhan selalu menuntun menyertai kita, sehingga kita mampu melewati setiap situasi dan kondisi apapun juga. Bapak Ibu Saudara, menghadapi perjalanan kehidupan, seringkali kita ini terlalu orang bilang baper, bawa perasaan begitu. Kita kadangkala berpikir kitalah korban karena keadaan. Kita korban karena situasi. Kita korban karena orang-orang tertentu merugikan kita. Kita korban karena masalah, tantangan, himpitan. Kata orang sekarang, bahasa gaul sekarang, terlalu baper. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka sebetulnya kita bukan korban. Oleh karena itu hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Aku Bukan Korban. Kita akan melihat bahkan dari tokoh di Alkitab, kita akan melihat prinsip demi prinsip kebenaran. Sekalipun seolah-olah kita tertekan, sekalipun seolah-olah kita yang menderita, sekalipun seolah-olah kita yang terhimpit masalah itu, seolah-olah kita bukan orang yang beruntung. Tapi di balik semua itu ternyata Tuhan itu benar-benar turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita akan belajar dari tokoh di Alkitab yang namanya Daud. Bagaimana himpitan dan tekanan di dalam perjalanan hidupnya. Tapi dia melihat dirinya bukan korban. Justru lewat hidupnya dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan sampai bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Itulah yang menjadi doa saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandangnya Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Samuel 22. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita lihat bersama-sama contoh di dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan Daud berjalan di dalam prosesnya Tuhan. Tapi dia menemukan bahwa rencana dan kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang kelima. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Perhatikan ayat yang pertama, lalu Daud pergi dari sana. Daud pergi dari mana? Kalau kita baca kisah atau perikop sebelumnya, Daud baru saja dari sebuah kota namanya kota Gad, di hadapan penguasa namanya Raja Akis, untuk menyelamatkan nyawanya, Daud harus pura-pura menjadi orang gila dan dia biarkan air liurnya meleleh di janggutnya. Kalau kita melihat kondisi Daud, kalau kita melihat atau mengingat perjalanan kehidupan Daud, kita teringat dari kisah di mana Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja sebetulnya. Tapi sejak urapan Tuhan ada di atas kepalanya, ada di atas hidupnya, seolah-olah Daud tidak pernah luput daripada masalah, tantangan, himpitan. Dia diejek oleh saudara-saudaranya, dianggap tidak mampu berperang. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia dipuji-puji, Saul iri. Sehingga Saul berusaha untuk berulang kali membunuhnya. Sehingga akhirnya Daud menjadi seorang pelarian. Seolah-olah ketika pengurapan Tuhan,
ketika pilihan Tuhan ada dalam hidup Daud, seolah-olah 1001 masalah, tantangan, tekanan, himpitan, bahkan ancaman yang mengancam nyawanya, itu menghampiri hidupnya Daud. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya atau perikop-perikop sebelumnya, Daud sepertinya tidak tenang. Dari satu tempat dia sembunyi, ke tempat yang lain dia sembunyi. Dia lari, dia sembunyi, dia lari, dia sembunyi. Persis setelah Samuel mengurapi dia. Dan janji menjadi raja tidak kunjung tiba. Jangankan mau dipromosi, masalah datang silih berganti. Jangankan perjalanan Daud menuju ke atas. Jangankan ke atas menapaki tangga promosi jadi raja. Jangankan ke atas. Seolah-olah tangganya semakin turun ke bawah menuju lembah kekelaman. Bapak ibu saudara, itulah kondisi yang dihadapi oleh Daud. Lalu pergilah Daud dari sana. Dari mana? Dari pelarian. Dari mana? Dari tekanan, dari himpitan, dari orang yang mencoba membunuh dia. Kalau kita pikir, kadang ada orang yang merasa, aneh ya Pastor Berat, sejak ikut Tuhan, sejak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, bahkan sejak melayani, kayaknya masalah, tantangan, himpitan, tekanan itu terjadi dalam hidup kita. Lalu kita berpikir, jangan-jangan salah nih pilih Tuhan Yesus. Jangan-jangan salah ikut Tuhan Yesus. Jangan-jangan salah nih kita melayani sungguh-sungguh ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Ternyata banyak kesaksian atau orang cerita sama saya, banyak jemaat cerita. Sejak ikut Tuhan Yesus malah masalah datang silih berganti. Bapak ibu saudara, apakah benar ketika ikut Tuhan Yesus selalu masalah tiba-tiba muncul bermunculan? Sebetulnya ikut Tuhan Yesus ataupun tidak ikut Tuhan Yesus namanya manusia. Tidak kebal daripada yang namanya masalah. Oh, tantangan itu selalu ada di dalam hidup yang namanya manusia. Mau kita ikut Tuhan, mau kita tidak ikut Tuhan. Mau kita sungguh-sungguh, mau kita tidak sungguh-sungguh. Mau kita jaga kekudusan atau melakukan dosa, masalah itu datang silih berganti. Tapi berbeda adalah ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Selalu ada kasih karunia-Nya yang menjaga hidup kita. Sehingga kita tidak dibiarkan berjuang sendirian. Kita tidak dibiarkan stres atau menjadi gila bahkan. Anugerah dan penyertaan Tuhan menguatkan hidup kita. Bedanya ketika kita ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, justru di balik semua masalah itu selalu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menjadi berkat sejauh dan sebanyak orang-orang yang Tuhan akan percayakan di dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pasti ada perbedaan orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun sama-sama menghadapi tantangan, meskipun sama-sama menghadapi tekanan, masalah yang menghimpit. Berbeda orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Mendapat kekuatan baru, kita Yesaya berkata, dia akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berjalan tak akan lesu, dia berlari tak akan lelah. Orang-orang yang menempel kepada Tuhan selalu dapat kekuatan baru, dan di balik semua masalah, Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita, asalkan kita tidak melihat, tidak menghakimi diri kita, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, lalu mengambil keputusan begini, aku ini memang korban. Aku ini orang yang malang, orang yang sia-sia. Sial aku menerima masalah ini dan itu. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di balik semua itu ada rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Daud pergi dari sana, dari pelarian dia melarikan diri ke Gua Adulam. Nah di gua inilah Daud diproses. Di gua inilah Daud menambahkan atau bertumbuh dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Di gua inilah bahkan Daud belajar untuk membangkitkan memimpin ratusan orang yang loser, yang pecundang, yang tak punya masa depan. Dan akhirnya muncullah, bangkitlah pasukan tentara yang hebat. Gua Adulam menjadi tempat di mana Tuhan memproses Daud, bukan hanya hidupnya, tapi bagaimana kepemimpinannya begitu berkembang. Bahkan di gua ini ada 2 mazmur yang ditulis oleh Daud di tengah-tengah Gua Adulam. Nanti kita akan lihat Mazmur 142 dan Mazmur 57. Di tengah pelarian, di tengah gua sekalipun, Daud tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Apa sih Mazmur? Mazmur itu nyanyian. Apa sih nyanyian? Nyanyian isinya adalah curahan hati seorang manusia yang namanya Daud.
bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan Allahnya. Betapa luar biasa sikap yang diambil oleh Daud ini. Dia tidak izinkan masalah tekanan membuat dia akhirnya mengambil keputusan, aku ini korban. Tapi dia menjeliat jauh ke depan seperti yang Tuhan lihat di dalam hidupnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dalam ayat yang pertama bagian yang B dikatakan demikian. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Daud saja harus menyelamatkan dirinya. Bahkan dia harus pura-pura gila tadi di kota Akis, di Raja Akis kota Gad itu. Dia harus survive untuk dirinya. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Saudara dan keluarganya ikut masuk di dalam gua itu. Karena Daud memang dikejar oleh orang nomor 1 di Israel namanya Saul. Pastilah keluarga atau saudara-saudaranya juga menjadi incaran Saul. Dicari, diinterogasi, dikejar pasti keluarga dan saudara-saudaranya untuk mencari tahu di manakah Daud bersembunyi. Sehingga keluarga dan saudara-saudaranya menjadi terancam bahaya karena Daud. Bayangkan Daud sudah berlari menyelamatkan nyawanya. Keluarganya ditambah lagi keluarganya menjadi tanggungan hidup dia. Seolah-olah keluarganya pun korban karena kesalahan Daud. Padahal kalau kita mengerti ceritanya, Daud sebetulnya tidak berbuat salah sama sekali. Justru dia menyelamatkan Raja Saul. Justru dia menyelamatkan bangsa Israel daripada jajahan atau daripada bahaya bangsa Filistin. Di mana Goliat, kalau kita masih ingat ceritanya. Goliat menantang bangsa Israel, Goliat menantang Raja Saul. Bukan hanya Daud harus menyelamatkan dirinya. Orang tua dan keluarganya pun menjadi tanggungan dia. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita berpikir menyelesaikan masalah kita sendiri saja sudah begitu berat dan susah. Ditambah lagi kadang-kala keluarga besar kita, orang tua kita, mungkin saudara kandung kita menjadi beban di dalam hidup kita. Entah mungkin ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit, jadi beban untuk kita perhatikan, jadi beban untuk kita, bahkan keuangan kita harus keluarkan untuk merawat saudara kita. Mungkin dia putus sekolah, gak punya dana dan akhirnya tergantung kepada kita. Mungkin baru dipecat atau bisnisnya bangkrut, tergantung kita. Bukan hanya kita menanggung masalah kita sendiri. Kadangkala keluarga kita pun ikut kita tanggung masalahnya, problemnya. Saya membayangkan hidupnya Daud tambah berat luar biasa. Dan gak main-main, dia dikejar orang nomor 1 di Israel namanya Raja Saul untuk membunuh dia, untuk mengancam nyawanya. Dan dia harus menanggung keluarganya. Memang Bapak Ibu Saudara kalau berbicara mengenai keluarga besar, tidak semua beban harus kita tanggung, harus kita pikul. Minta hikmat, Tuhan akan kasih hikmat praktis. Kalau saudara kita misalkan tergantung keuangannya kepada kita, padahal saudara kita masih tergolong muda, masih bisa bekerja, justru dorong saudara kita untuk mandiri, jangan bergantung kepada kita. Ada hikmat-hikmat praktis tertentu untuk kita bisa keluar daripada permasalahan. Kalau ada saudara kita, keluarga kita tergantung dengan kita, bahkan karena lifestyle membuat dia akhirnya kesulitan keuangan. Tidak selalu memang hal itu menjadi tanggungan kita. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Memang akhirnya tak ada jalan lain, harus kita yang membantu orang itu. Misalkan orang tua kita sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa, dia sendirian sakit-sakitan mungkin. Akhirnya menjadi tanggungan kita sebagai anak-anaknya dan juga sebagai bukti kita anak yang berbakti, anak yang punya iman kepada Tuhan. Kita pun tidak akan pernah meninggalkan orang tua kita, bukan, dalam kondisi yang demikian. Dan saya berdoa ada hikmat-hikmat praktis yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena tidak semua permasalahan dalam keluarga kita bisa kita tanggung, kita bisa selesaikan. Tapi kalau membayangkan kondisinya Daud, tidak mudah yang dia hadapi. Keluarganya pun terancam. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan atau kejahatan yang setimpal dengan itu. Tapi ternyata Daud tidak bersungut-sungut. Daud tidak mengambil keputusan, aku ini korban. Daud melihat jauh ke depan. Bagaimana dia tekun di dalam prosesnya Tuhan. Di mana dia tidak mau bersungut-sungut. Di mana dia mengambil sikap yang benar, sikap yang positif, sikap yang baik. Untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara dan saya? Di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, di tengah-tengah tekanan, himpitan, apakah kita
mengambil kesimpulan bahwa kita adalah korban. Dan kalau kita perhatikan ayat yang kedua dalam perikop yang sama, mari kita lihat. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James Version dikatakan everyone who was in distress, everyone who was discontented. Bayangkan setiap orang berkumpul, 400 orang tidak tanggung-tanggung, ratusan orang yang tidak punya masa depan. Daud bukan hanya menanggung bebannya sendiri. Daud bukan hanya menanggung keluarga dan saudara-saudaranya. 400 orang yang pecundang, yang loser, yang gak punya masa depan berkumpul di dalam gua yang sama. Saya kadang-kadang berpikir Bapak Ibu Saudara, kayaknya Tuhan itu gak tahu waktu ya. Kayaknya Tuhan itu salah waktu. Di tengah kondisi Daud yang begitu tidak kondusif, Tuhan tambahkan orang-orang yang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Ditambahkan di dalam hidupnya Daud. Tapi saya meyakini tidak ada kecelakaan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua didesain Tuhan demikian. Semua pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Semua pada akhirnya kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang tepat, yang sempurna. Semua pada akhirnya Tuhan yang gak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kita berjalan sendirian. Seolah-olah bertubi-tubi. Bahkan orang-orang yang kayak begini dipercayakan dalam hidup Daud. Harusnya kan tentara-tentara yang hebat yang dipercayakan. Harusnya kan orang-orang yang kaya yang bisa nopang Daud secara keuangan. Harusnya kan orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya strategi, orang-orang yang dalam kondisi hati yang tidak sakit hati dong kalau mau dipercayakan Daud. Tapi siapa yang bisa menyelami pikiran dan rencana Tuhan? Tuhan tidak ada yang bisa menasehati dia. Pikirannya tak terselami oleh hikmat kita. Sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita. Tak mampu menyelami pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Dan 400 orang yang berkumpul, mereka merasa mereka punya kesamaan dengan Daud. Orang-orang itu sakit hati. Orang-orang itu tidak puas dengan pemerintahan Saul. Orang-orang itu lari, dikejar tukang piutang. Mereka pikir punya kesamaan dengan Daud. Daud adalah pelarian. Daud juga mau dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Mereka pikir di 400 orang. Ini teman kita ini. Ini satu geng dengan kita. Tanpa mereka paham dan mengerti. Daud memang dikejar-kejar, mau dibunuh, memang menjadi pelarian. Tapi bukan karena kejahatan. 400 orang ini kebetulan yang tidak kebetulan. Mereka pikir sama dan mirip, akhirnya bergabung. Bapak Ibu Saudara, permasalahan di dalam hidup kita itu menjadi magnet untuk orang yang sama bisa mendekat kepada kita. Saya mendengar banyak kesaksian bagaimana orang disembuhkan dari sakit, salah satunya adalah kanker atau kanker. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang pasti adalah dapat kesehatan atau mujizat kesembuhan. Tapi andai kata Tuhan izinkan atau ada sakit itu. Saya mendengar banyak kisah bagaimana anak-anak Tuhan yang menderita kanker. Ada yang mengalami kesembuhan mujizat, ada yang meninggal juga di dalam sakit kankernya. Tapi akhirnya tanda petik menjadi magnet orang-orang yang punya sakit yang sama. Mendekat kepada anak-anak Tuhan ini. Dan anak-anak Tuhan ini bisa bercerita. Bisa menguatkan orang-orang yang sama-sama menderita sakit kanker ini. Ada orang-orang yang bangkrut, ada orang-orang yang kolaps bisnisnya. Lalu beberapa temannya mendengar dan kondisi mereka pun sama dan mirip. Akhirnya seperti magnet orang-orang ini didekati oleh orang-orang yang juga punya permasalahan yang sama. Usaha mereka lagi bangkrut, lagi kolaps. Dan anak Tuhan ini bercerita bagaimana kesetiaan Tuhan. Bagaimana dia berkomitmen tidak meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya orang-orang ini mengalami perubahan hidup satu persatu. Bapak Ibu Saudara, di balik semua masalah, Tuhan itu punya rencana yang jauh panjang ke depan.
Hidup kita kadang hanya memandang singkat, pendek saja. Tapi Tuhan kita memandang jauh ke depan. 400 orang itu mereka pikir Daud sama kondisinya dengan mereka. Dan di tangan Daud kita lihat 400 orang itu satu persatu berubah. 400 orang itu satu persatu mengalami Tuhan istilahnya kalau kita hari ini. Karena mereka lihat imannya Daud. Tapi apakah semulus itu jalan Daud? Apakah seenak itu jalan Daud? Ternyata kalau kita perhatikan jalan Daud ternyata tidak semulus itu. Daud di dalam perjalanannya di dalam Gua Adulam. Dia sempat curhat sama Tuhan. Yang dia tulis dalam Mazmur 142. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur 142. Ayat 1 sampai 8. Ternyata tidak semulus itu Bapak Ibu Saudara perjalanan Daud. Mazmur 142 ayat yang pertama. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam gua. Suatu doa. Ayat 2, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Nyanyi huruf besar ke hadapan dia. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ayat yang kelima Daud curhat ini. Ternyata 400 orang itu memang gak bisa diandalkan. Dia bilang begini ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ayat yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan kataku. Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ayat yang ke-8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Dalam ayat yang kelima. Ada 8 ayat. 7 ayat adalah curahan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Ayat yang kelima. Dalam curahan hatinya kepada Tuhan. Dia cerita Tuhan. Aku pandang ke kanan melihat gak ada orang yang peduli dengan aku. Ternyata memang benar 400 orang itu gak bisa diandalkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa diandalkan? Mereka pelarian juga dalam masa kesukaran. Sakit hati dikejar tukang piutang, mereka punya hutang. Daud curhat kepada Tuhannya. Bahkan gak ada seorang pun yang bisa aku andalkan melupakan aku. Aku gak bisa mengandalkan mereka. Ternyata di Gua Adulam perjalanan Daud tidak mulus. Meskipun kita lihat nanti pada akhirnya 400 itu jadi 600. 600 orang itu jadi pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Tapi Daud harus melewati proses itu. Hari demi hari, waktu demi waktu. Dan yang hebat adalah kita bisa belajar. Mazmur 142 yang kita tadi baca. Ditulis nyanyian pengajaran. Daud sedang mengajar nilai. Sehingga dibukukan di dalam kitab Mazmur. Mazmur unik berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain adalah suara Tuhan yang Tuhan perdengarkan kepada umatnya. Khusus Mazmur adalah ungkapan hati manusia yang diarahkan kepada Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Yang akhirnya dibukukan menjadi salah satu kitab dalam Alkitab kita dikanonkan. Unik sekali Mazmur itu jeritan hati manusia. Yang akhirnya dimasukkan di dalam Alkitab kita. Karena gak sembarangan jeritan hati seorang manusia. Berarti Tuhan pun mengiyakan, membenarkan apa yang dilakukan Daud. Membenarkan apa maksudnya? Ketika dia punya tekanan masalah, dia menjerit hanya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah teriakku minta tolong. Dia curhatnya kepada Tuhan. Di zaman gini Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita curhatnya kepada orang yang salah. Kadangkala dengan mudah kita pasang status di media sosial. Kita cerita. Kita curhatnya di media sosial. Gak heran berita negatif yang muncul. Kalau kita hanya posting di media sosial, percaya atau tidak, tidak banyak membantu.
Bahkan orang bisa mencibir kita, katanya orang Kristen, katanya jemaat Tuhan, aktif melayani, aktif ke gereja. Kita posting di media sosial, justru ditanggapi dengan negatif, dengan salah. Kalau mau benar sikap hati kita, kalau mau posting jangan posting di media sosial, posting di kerajaan sorga. Lewat doa kita, curahan hati kita kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, secara kekuatan aku gak mampu. Secara hikmat aku gak sanggup Tuhan. Secara koneksi aku gak ada lagi. Secara sumber daya keuangan sudah habis. Tapi aku percaya Tuhan gak pernah meninggalkan. Tapi aku percaya Tuhan gak pernah meninggalkan atau membiarkan. Daud ternyata melihat 400 orang memang gak bisa diandalkan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan dan dijadikan nyanyian, pengajaran yang dia tulis di Gua Adulam dari Daud. Seorang pelarian waktu itu. Kalau kita mau curhat, curhat ke orang yang tepat. Kalau kita mau curhat, minta tolong, teriaklah pertama kali kepada Tuhan. Dia mendengar permohonan minta tolong kita. Dia gak pernah meninggalkan, gak pernah membiarkan kehidupan kita berjalan sendirian tanpa perlindungan, tanpa anugerahnya Bapak Ibu Saudara. Daud tahu kepada siapa dia harus berharap. Daud tahu kepada siapa dia harus mengandalkan hidupnya atau menyerahkan hidupnya. Hanya kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita tertekan, ketika kita dalam himpitan. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan bahwa kita adalah korban. Sialah hidup kita, malanglah hidup kita, nasib kita. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Di balik perjalanan hidup kita. Ada 400 orang. Bukan literal 400, 1, 2 sampai 400. Daud sih betul-betul 400 secara literal. Tapi ada 400 orang di balik itu, biarkan itu menjadi angka sebagai lambang simbol. Ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan lewat hidup kita. Tidak berujung berakhir di kita, bukan. Berujung berakhir harus kepada Dia, kepada Tuhan kita. Tapi lewat hidup kita. Kalau kita menghadapi himpitan, masalah, tantangan. Kita menderita sakit. Kita mengalami kebangkrutan. Kita mengalami masalah keluarga, kita mengalami problem. Anak-anak kita memberontak. Padahal kita sudah melakukan bagian kita. Di balik masalah-masalah itu. Ada 400 orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita untuk kita pengaruhi mereka. Untuk kita tuntun mereka kepada jalan yang benar. Untuk mereka diajari punya iman seperti kita. Untuk mereka tidak sesat di dalam hidup mereka. Untuk mereka berubah pada akhirnya meskipun jalannya tak semulus seperti yang Daud alami. Dia berkata, lihat ke kanan aku pun tak menjumpai orang yang peduli. Dia pun juga merasakan pergumulan yang begitu berat. Tapi kalau kita perhatikan perjalanan berikutnya. Dari 400 orang bertambah jadi 600. Akhirnya peperangan demi peperangan mereka kalahkan. Tapi namanya karakter orang tetap saja ada prosesnya. Salah satunya Abisai contohnya. Abisai itu tahu kan Saul mencoba membunuh Daud. Dan Daud dapat 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Yang pertama ketika Saul buang hajat di gua itu. Alkitab kita mencatat Daud tidak membunuh. Yang kedua ketika Saul tertidur. Dan dalam Alkitab kita dicatat semuanya tertidur. Tak ada yang mengetahuinya. Tak ada yang mengerti. Semuanya dibuat Tuhan tertidur seolah-olah Tuhan izinkan untuk balas dendam. Seolah-olah. Tapi ternyata itu ujian Tuhan yang terakhir kepada Daud. Dan Abisai salah satu pasukan yang hebat itu. Bahkan panglima pasukannya Daud. Dia berkata, perintahkan saja. Tak perlu kau kotori tanganmu ya Tuanku. Cukup kukotori tanganku saja, kutancapkan dengan tombak saja. Dengan 1 tikaman dia pasti mati. Tapi Daud berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bahkan meskipun mereka sudah jadi pahlawan yang gagah perkasa. Tetap aja nilai-nilai karakter pemberontak dengan cara kekerasan muncul juga. Tapi Daud hatinya gak berubah. Meskipun dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul. Waktu itu dia bukan lagi pemuda yang tak bisa apa-apa. Anak muda yang tak bisa apa-apa. Di belakangnya 600 pasukan yang gagah perkasa. Tinggal dia memberikan komando, mereka akan langsung melakukan perintahnya. Tetapi di tengah-tengah itu pun Daud hatinya tetap sama. Tetap dia berkata bahwa tak mungkin orang yang menjamah, orang yang diurapi Tuhan akan hidup dengan tenang.
Daud tetap menjaga karakternya. Bapak Ibu Saudara, ada 400 orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Entah dalam pendidikan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Apapun itu. Ada 400 orang yang arah hidupnya, yang nasib hidupnya seolah-olah ditentukan oleh kita. Bukan kita menjadi Tuhan. Tapi apakah kita bisa melakukan fungsi kita dengan baik atau tidak. Ada 400 orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengingatkan nama-nama itu. Sekarang juga Roh Kudus mengingatkan wajah-wajah itu. Rekan bisnis kita, pegawai kita, anak kita, tetangga kita, teman lama kita. Orang yang dulu mungkin kita sahabat lalu terpisah jauh, akhirnya ketemu lagi. Orang-orang yang kita layani, jemaat. Ada 400 orang. Meskipun mungkin bukan literal 400. Tapi begitu jumlah yang banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Ingat peristiwa yang Daud alami. Dia pun tahu ada rencana dan kehendak Tuhan. Dan dia berjalan di dalamnya. Tak heran mengenai Daud, Tuhan berkata, aku mendapati Daud, seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan David is a man after God's own heart. Tak heran Tuhan berkata demikian mengenai Daud. Karena Daud melihat jauh ke depan. Daud melihat jauh rencana dan kehendak Tuhan. Dia tidak sempit saja memandang kehidupannya. Lalu dia menyerah. Lalu dia kalah. Enggak. Dia tahu dia butuh kekuatan. Dia lari kepada Tuhan. Dia tahu kekuatannya enggak seberapa. Karena itu yang dia lakukan bukan pelesiran, jalan-jalan. Bukan cari orang lain yang bisa dia curhati. Dia tahu kekuatannya tak seberapa. Dia tahu pengalamannya tak seberapa. Dia lari kepada sumber kehidupan itu. Dia lari kepada sumber kekuatan yang tak terbatas itu. Yaitu adalah Tuhan. Itulah yang memampukan dia bergerak. Dari mental korban, dari posisi korban bangkit muncul. Menjadi seorang pemimpin. Dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata kapten. Kapten berarti dia punya pengaruh, mempengaruhi 400 orang itu. Dan terbukti ternyata benar. Lewat tangan mahir yang cekatan. Satu persatu orang itu berubah hidupnya. Mereka pikir mereka sama dengan Daud. Daud juga sama dikejar-kejar Saul. Daud juga sama gak puas terhadap Saul. Sama Daud pasti sakit hati. Tanpa disadari Daud sangat berbeda kualitasnya. Meskipun menjadi magnet 400 orang itu di tangan Daud. Boom! Satu persatu jadi pahlawan yang gagah perkasa. Dan pada akhirnya mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan raksasa demi raksasa juga. Pada akhirnya menjadi pasukan tentara yang hebat. Tuhan pakai kita untuk mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita tidak maha tahu. Kita tidak bisa memandang jauh ke depan seperti Tuhan memandang jauh ke depan. Percayakan hidup kita kepada Dia. Berjalan taat saja. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan siapapun. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia membantu, Dia menolong kita. Memberikan sumber dayanya. Kita kembali dalam parikop 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab. Dan berkata kepada raja negeri Moab. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Dia berkata sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Daud mau gak mau harus menitipkan orang tuanya. Dan aneh sekali dia minta tolong kepada raja Moab. Bukan orang Israel, bukan bagian daripada bangsa pilihan Tuhan. Meskipun Moab kalau kita lihat silsilah keturunan Daud. Kalau kita lihat nenek moyangnya Daud. Ada yang namanya Ruth. Ruth adalah perempuan Moab. Dia ikut mertuanya namanya Naomi. Kalau kita baca nanti kitab Ruth. Ruth akhirnya menikah dengan yang namanya Boaz. Ruth dan Boaz melahirkan namanya Isai. Isai itulah ayahnya Daud. Jadi memang ada garis keturunan, ada hubungan darah dengan Moab. Karena dulu nenek moyangnya Ruth itu
berasal dari Moab. Tapi akhirnya mau gimana lagi? Daud akhirnya mempercayakan orang tuanya kepada orang asing. Tetapi lihat, pertolongan Tuhan selalu ada di dalam perjalanan kehidupan seorang yang takut akan Tuhan. Dan Daud berkata kepada Raja Moab, sampai aku mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan kepadaku. Daud ketika mempercayakan orang tuanya pasti dengan berat hati. Diprediksi orang tuanya pun sudah tua. Dan perjalanan dari Gua Adulam ke Moab pun perjalanan yang cukup jauh. Bahkan dicatat rutenya pun harus melewati perbukitan yang tinggi. Tapi Daud menunjukkan kembali bahwa dia adalah seorang anak yang bertanggung jawab. Padahal kalau kita lihat masa lalu ketika dia masih muda atau teenager, masih remaja. Dia pernah tulis juga dalam kitab Alkitab, meskipun ayahku dan ibuku melupakan aku. Banyak orang memprediksi bahwa Daud pun adalah anak yang dibuang, anak yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Satu peristiwa ketika Samuel, seorang nabi besar itu, hamba Tuhan besar itu berkumpul. Dari 8 anak Isai, 1 yang tidak dipanggil. Kita tahu siapa yang tidak dipanggil, Daud. Bahkan Daud dipercayakan menjadi gembala kambing domba, pekerjaan yang sederhana. Kakak-kakaknya menjadi tentara Israel, pekerjaan yang paling dicari. Tapi perhatikan Daud pun tidak menganggap dirinya korban. Dia tidak benci kepada orang tuanya, meskipun diperlakukan tidak adil. Sampai dia berkata, meskipun ayah dan ibuku melupakan aku, tapi engkau tidak pernah meninggalkan aku, melupakan aku ya Tuhan. Dia bertanggung jawab meskipun mungkin dengan susah payah. Daud harus menitipkan itu kepada orang asing, mungkin dengan hati yang setengah-setengah. Karena dia gak yakin juga Raja Moab apakah betul-betul mau merawat atau tidak. Tapi akhirnya pertolongan Tuhan, Tuhan bisa gerakan orang asing sekalipun untuk membantu seseorang yang namanya Daud yang takut akan Tuhan. Bahkan Daud pun tidak menganggap dia adalah anak korban di keluarganya. Dia tetap menjadi anak yang berbakti. Apakah Bapak Ibu Saudara punya masa lalu dibuang oleh orang tua kita? Orang tua kita gak peduli. Sudah dari kecil kita dititipkan kepada nenek kakek kita atau emak engkong kita. Atau kepada saudara jauh kita. Entah gak tahu alasan orang tua kita apa. Lalu kita benci dengan mereka. Lalu kita pikir orang tuaku memang seperti itu. Daud menunjukkan dirinya. Tak mau dia dikuasai oleh kepahitan, kejengkelan. Di tengah-tengah hidup yang penuh himpitan masalah. Dia tetap melakukan fungsinya sebagai anak. Dia tunjukkan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Dia lakukan yang terbaik. Seharusnya begitu juga yang kita lakukan kepada orang tua kita. Apapun yang pernah mereka lakukan, lepaskan pengampunan. Justru di saat-saat mereka masih hidup, tunjukkan kasih kita. Dan kita berdoa siapa tahu, satu saat mereka akhirnya mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kita pun juga ditangkap oleh Tuhan. Bukankah indah ketika orang tua kita sebelum mereka meninggal, sebelum mereka dipanggil Tuhan, mereka pun juga punya iman yang sama. Jangan biarkan kepahitan merusak hubungan kita dengan keluarga. Dan ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Tapi Gad Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Loh kenapa? Padahal di kubu gunung sudah enak, sudah mapan. Dia mengenal situasi sekeliling. 400 orang sudah bertumbuh. Dia sudah nyaman. Tapi Nabi itu berkata, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hutan Keret itu ternyata kondisi yang berpasir, kondisi yang panas. Kondisi yang sebetulnya tidak kondusif. Tapi perhatikan Daud akhirnya mengikuti. Karena itu adalah perkataan Nabi Tuhan. Kalau kita perhatikan kisah hidup Daud. Ketika Daud mengambil keputusan A, B, C, dan D, banyak sekali peristiwa. Selalu diawali dengan kata-kata ini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Entah lewat hambanya, lewat Nabi. Entah Tuhan berbicara sendiri. Tapi dalam banyak peristiwa, kalau kita baca kembali kisah perjalanan Daud, selalu dimulai dengan begini. Apalagi keputusan-keputusan besar. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, kepada Allah. Demikian juga seharusnya kita.
dalam setiap keputusan demi keputusan, terutama keputusan-keputusan besar. Mau pindah kota, pindah pekerjaan, anak disekolahkan di mana, dikuliahkan di mana. Kita mau pindah tempat tinggal dan semua yang terutama keputusan-keputusan besar. Libatkan Tuhan. Dan Daud belajar selalu untuk melibatkan Tuhan. Meskipun dia harus masuk ke hutan Keret itu. Yang penuh pasir. Udara yang begitu panas. Dia sudah mapan, sudah nyaman di Gua Adulam. Tapi dia rela meninggalkan kenyamanannya. Karena dia tahu ada rencana dan kehendak Tuhan yang belum selesai. Bapak Ibu Saudara, bukankah demikian dalam hidup kita? Kadang kita sudah enak, nyaman, mapan. Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman. Tapi kalau itu berdasarkan tuntunan Tuhan, kalau itu berdasarkan kehendak dan rencana Tuhan, jalani. Karena pada akhirnya kita bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kalau kita tinggal atau memilih kenyamanan. Kenyamanan seringkali membunuh potensi, membunuh rencana dan kehendak Tuhan. Berjalan kadangkala tidak nyaman, tidak enak. Kadang-kadang harus lewati lembah. Daud berkata Mazmur 23, engkau gembalaku yang baik. Memang dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tapi meskipun melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, Daud berkata, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Asalkan kita tahu itu petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan. Berjalan dengan sepenuh hati kita. Dan kita sedang berjalan di dalam kehendak dan rencana Dia. Dari sepanjang kisah Daud di Gua Adulam, ada 3 aplikasi yang simple, yang sederhana. Yang perlu kita lakukan supaya kita tidak punya mental korban. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati. Menghadapi situasi kondisi apapun juga jangan tawar hati. Jangan baperan. Selalu lihat ada rencana dan kehendak Tuhan di balik semua itu. Jangan hati kita menjadi tawar lalu menyalahkan ini itu, menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu. Enggak. Kalau kita berjalan dalam kehendak dan rencananya, Tuhan izinkan proses terjadi, selalu yakini ini. Bahwa di balik semua itu pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, kata Alkitab dalam masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Kalau kita gerusa-gerusu kemerungsung, dalam masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Tak heran seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun. Tidak menuju tanah perjanjian. Karena sikap hati mereka yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, daripada kita punya mental korban, miliki iman dipakai Tuhan. Ada 400 orang yang loser, yang pecundang, yang gak punya masa depan, yang hidupnya kalah, pernikahannya mau hancur, mau bunuh diri, sudah gak tahu jalan keluar. Ada 400 orang yang Tuhan taruh. Daripada kita punya mental korban, lebih baik kita berkata gini, Tuhan, ajari aku punya iman untuk dipakai Tuhan. Seperti Daud dipakai Tuhan, 400 orang, bahkan jadi 600, bahkan jadi pasukan yang gagah perkasa. Demikian juga kita. Jangan underestimate diri kita. Jangan anggap enteng diri kita sendiri. Roh yang Tuhan taruh dalam diri kita itu Roh Kudusnya. Jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Punyalah iman. Dipakai Tuhan untuk mengubahkan orang-orang. Dan yang terakhir, sederhana, percaya saja. Jangan salahkan Tuhan, jangan curiga kepada Tuhan. Rancangan Dia berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Percaya saja. Kita bukan korban. Aku bukan korban. Bapak Ibu Saudara bukan korban keadaan. Kita justru adalah anak-anak Tuhan. Yang dipakainya, yang dipilihnya. Teruslah maju dan bangkit dalam kehendak dan rencananya. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita sejenak Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Apapun kondisi yang menghadang kita, menghimpit kita. Yakini bahwa di balik semua itu, Tuhan masih pegang kendali. Di balik semua itu, tangan yang berlobang paku itu tak pernah melepaskan kita. Di balik semua itu Tuhan punya rencana. Lewat hidup kita, ratusan orang, ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang dipengaruhi, dirubah hidupnya.
Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyanyikan lagu ini dari awal, katakan haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan iman kita, segenap hati kita katakan bersamamu. Bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyanyikan dari awal lagu ini. Dari iman kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan Ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat anugerah-Mu. Teguhkan hatiku. Haleluya Tuhan. Engkau yang bertindak, Terima kasih Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Sekali lagi, lebih tinggi lagi, angkat hati, angkat suara kita, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan.
Yesus. Kami perlu kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau setia. Durirabasya karalanamo, shikaralarabata karanama. Angkat hati kita, angkat suara kita, angkat iman kita kepada Dia. Kita sembah Dia, dekatkan diri kita kepada Dia. Tuhan sumber kekuatan itu, Tuhan sumber kehidupan yang tak terbatas. Engkau baik Tuhan. Kiaralanama, shikaralanamo. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan bersamamu Bapa. Ini iman kami, percaya kami, ku lewati semua. Haleluya Tuhan. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Kami percaya ini. Engkau yang bertindak. Haleluya, Engkau setia, Engkau bertindak. Memberi pertolongan. Kami yakin kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kuatkan hati kami, hati umat-Mu lewat perjamuan kudus yang sebentar kami akan ambil. Bapak Ibu Saudara, silakan siapkan roti anggur dengan anggur atau biskuit dengan air putih atau teh tawar, silakan Anda siapkan. Sebagai simbol bagaimana perjamuan kudus Yesus menyerahkan nyawanya, tubuhnya yang terpecah dan tercurah bagi kita. Sucikan, kuduskan roti dan anggur sebagai lambang tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah bagi kami ya Tuhan. Supaya iman dan hati kami dikuatkan ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita menghargai. Dan demikian pada waktu malam Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, yang tercurah bagi kamu. Biarkan ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kita ini bukan korban. Kita justru adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk maksud dan tujuan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan anggur atau air putih atau teh tawar. Dan mari kita angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminum bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita sekali lagi. Terima kasih buat anugerah. Tuntun kami. Ada 400 orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk hidupnya berubah. Pakai kami ya Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami percaya padamu selalu. Perkenananmu
teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman kita, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Kami gak takut, kami gak ragu, gak bimbang karena Engkau bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, ini iman kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus menuntun menyertai kami. Kami bukan korban, aku bukan korban. Kami adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, yang dipanggil untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai setiap hidup kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Membawa berkat, mengubah kehidupan orang-orang yang loser, yang pecundang, yang tak punya masa depan, yang sudah rapuh hidupnya. Lewat hidup kami, karena Tuhan mengurapi kami, hidup mereka pun diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang terbaik bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau Anda yang berkata, iya aku mau mengambil keputusan itu, maka ikuti doa yang sederhana ini. Ikuti doa ini dengan segenap hati. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan, kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja satu-satunya atas hidupku sampai selama-lamanya. Aku percaya, aku bersyukur mulai hari ini namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru dan lihat bagaimana anugerah Tuhan akan selalu melimpah di dalam hidupmu. Tetapi perjalanan kerohanian kita belum selesai. Anda perlu dimuridkan, Anda perlu dituntun untuk bertumbuh bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu silakan klik link video Welcome Home di atas ini, supaya Anda dituntun dan dibimbing bagaimana terus bertumbuh dalam komunitas, dalam iman, dan kita bisa melayani bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Sekali lagi satukan hati kita di dalam berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang hari ini kami peringati melalui perjamuan kudus. Kami tahu kami bukan korban, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap dipakai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya anugerah Tuhan menyertai setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami semua adalah garam dan terang dunia. Biarkan kami membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan, atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya
datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat-Mu. Perhatikan langit di atasmu tak pernah menjadi langit tertutup, langit tembaga. Tetapi menjadi sorga terbuka. Tanah di bawahmu tak pernah menjadi tanah besi, tanah tandus, tanah keras. Tapi menjadi tanah subur karena Tuhan menyertai kehidupanmu. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.